Di abad ke-21, kalian tidak perlu bersusah payah untuk mendapatkan air bersih. Jumlah air tawar yang tersedia saat ini masih mencukupi meskipun beberapa wilayah di dunia mengalami kekurangan air tawar. Sumber air terbesar di bumi tentu saja air laut, tapi air ini asin dan tidak bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari. Tapi bagaimana jika air laut berubah menjadi air tawar? Check this out. Pertanyaan yang paling membingungkan adalah mengapa air laut itu rasanya asin. Padahal situasi ini tidak terjadi beberapa waktu yang lalu. Sekitar 3,8 miliar tahun yang lalu, permukaan bumi mendingin sehingga uap air berubah menjadi cair, membentuk lautan dan tanpa tambahan garam atau kencing dari penghuni lautan. Hal ini menjadi air laut sekaligus air tawar, tapi itu jelas tidak permanen. Setiap kali hujan, karbon dioksida dari udara akan larut ke dalam air yang jatuh. Ini membuat hujan menjadi asam dan ketika turun mengikis bebatuan. Dari sanalah air hujan mengalir ke aliran dan sungai terdekat, membawa garam dan mineral bersamanya. Aliran air ini kemudian mengalir dari sungai menuju lautan. Tidak hanya itu, lubang hidrotermal atau gunung berapi dasar laut juga melepaskan garam dan mineral ke laut. Proses ini terjadi sekitar 3,8 miliar tahun yang lalu yang menyebabkan air laut menjadi sangat asin seperti yang ada pada saat ini. Dan jumlah garam dalam air laut itu sangat tinggi. Padahal jika kita mengambil semua garam yang terkandung di dalam air laut, maka seluruh daratan di bumi akan tertutup garam setinggi bangunan 40 lantai. Jadi apa yang akan terjadi pada dunia jika kita membuang semua garam dari air laut? Saat ini diperkirakan sepertiga dunia akan menghadapi kekurangan air yang kronis pada tahun 2025 dan tingkat penggunaan air global berlipat ganda setiap 20 tahun. Jadi apakah ide air laut menjadi air tawar bisa menjadi solusi untuk masalah ini? Tentu saja jawabannya tidak. Laut tanpa garam akan menghancurkan kehidupan laut dan secara dramatis mempengaruhi cuaca dan suhu kita. Ini akan membuat kehidupan manusia di bumi hampir mustahil. Ikan air asin dan makhluk laut lainnya memiliki kemampuan untuk meminum air asin agar tetap terhidrasi dan membuang kelebihan garam. Tidak semua makhluk laut melakukannya dengan cara yang sama, tetapi kemampuan memompa kelebihan garam ini sangat penting untuk bertahan hidup di lautan. Beberapa spesies seperti salmon telah beradaptasi dengan air tawar dan air asin. Tapi sebagian besar, semua spesies kehidupan air asin akan mati jika air laut menjadi tawar. Ini termasuk alga laut yang menyumbang setengah dari fotosintesis yang terjadi di bumi. Fotosintesis ini memainkan peran penting dalam memasok oksigen ke planet kita. Dengan pepohonan dan tumbuhan mengubah karbon dioksida dari atmosfer menjadi udara yang kita hirup. Jadi tanpa alga, kita tidak hanya kekurangan tetapi juga memiliki lebih banyak karbon dioksida di atmosfer. Penguatan efek rumah kaca ini akan membuat beberapa bagian dunia menjadi sangat panas. Panas yang mengerikan ini bisa dideteksi di dekat Khatulistiwa karena arus laut tidak akan mengedarkan air hangat seperti biasanya. Arus konveksi membantu air hangat dari Khatulistiwa untuk mencapai lebih jauh ke utara. Sedangkan air dingin dari utara bisa mendinginkan daerah panas di selatan. Di Khatulistiwa, air hangat bisa membawa lebih banyak garam. Jadi air yang lebih padat ini berada di laut bagian bawah, sedangkan air yang lebih dingin mengalir di atasnya. Dan di utara, airnya cukup dingin untuk membekukan dan membentuk es laut. Garam akan tertinggal ketika air membeku, dan secara alami hal ini membuat air dingin di utara menjadi lebih padat. Ini akan memungkinkan untuk memberi ruang bagi air hangat yang datang dari selatan. Tapi tanpa garam, semua proses ini akan hancur. Area bumi akan membeku, sedangkan cuaca di sekitar ekuator akan menjadi lebih parah. Tidak hanya itu, topan juga akan sering terjadi dan lebih berbahaya dari biasanya. Dalam situasi ini, cuaca dan iklim kita akan sangat berbeda dengan apa yang kita alami sekarang. Dalam hal bertahan hidup, berapa lama kita bisa bertahan melihat semua perubahan ini? Jawabannya adalah tidak lama. Kehidupan di bumi akan membeku, kepanasan, mati karena bencana alam atau kelaparan.
Dengan berkurangnya fotosintesis dan cuaca yang terlalu dingin atau terlalu panas, cuaca kita tidak lagi mendukung kehidupan tumbuhan seperti sekarang. Seluruh rantai makanan akan hancur. Sebagian besar spesies kehidupan akan mati termasuk manusia, karena tanaman yang sangat kita andalkan sekarang akan hilang. Kesimpulannya adalah, meskipun air tawar itu penting, air asin di lautan juga berperan penting untuk memungkinkan kita bertahan hidup sampai sekarang. Bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video.